Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya kali ini. Saya akan coba merakit PC lagi. Kebetulan memang banyak permintaan dari subscriber untuk memberikan racikan PC yang murah ya. Dan ini kebetulan saya ambil PC yang kisaran harga di 2,5 sampai dengan 3 jutaan gitu ya. Semua dari second hand atau barang bekas gitu, tapi ya nggak apa-apa, masih cukup bagus ya. Jadi pada video ini saya mungkin akan membaginya menjadi dua ya. Yang pertama kita bahas dulu spesifikasi semua spare part PC ini. Selanjutnya pada video kedua kita akan coba rakit gitu ya. Selanjutnya kita akan coba di beberapa game ya. Oke, kita akan bahas pada video pertama ini adalah spesifikasi dan harga dari barang-barang ini gitu, atau spare part yang akan kita rakit ini. Ya, kebetulan yang pertama kita akan bahas prosesornya ya. Saya pakainya adalah G4560, ini generasi ke-7 atau Kaby Lake dari Intel, dengan 2 core dan 4 thread. Ini gigahertznya 3,5 GHz ya. TDP-nya 54 watt, support sampai dengan memori 2400 MHz gitu ya. Jadi kalau megahertznya lebih tinggi dari 2400 itu akan di limit sampai 2400 MHz. Kayak ini sebenarnya saya dapat second, sehingga dusnya ini pakainya yang G2030 ya. Ini pemanis saja dusnya karena dapat dari belinya dapat second. Oke, kita akan buka ya. Ini udah soketnya 1151. Ini di dalamnya ada manual book dari prosesor ya, manual book dari prosesor. Ini dia ya unitnya. Bedanya dengan AMD, biar biar pemula pada tahu, ini kalau Intel ini tidak ada jarumnya ya. Jadi jarum-jarumnya itu ada di motherboardnya, nanti kita akan lihat. Nah, ini dia ya, Intel G4560 itu ya, 3,5 GHz. Ya, adapun harga prosesor ini kebetulan saya belinya bekas, itu ada di sekitaran Rp600.000 ya. Untuk motherboard saya menggunakan MSI H110M ya, Pro D. Ini artinya kalau Pro D gini dia berarti dia di hisapnya hilang gitu ya. Jadi tidak ada gitu ya. Yang adanya hanya DPI-nya aja. Nah, kita akan bahas ini bisa support sampai dengan DDR4 atau support DDR4 2133 MHz ya. Terus bisa sampai dengan 32 GB. Jadi 16 ya, 2 slot ini. Selanjutnya di sini sayangnya ya belum ada M2-nya ya. Jadi kalau yang merakit terus pengen pakai M2, di sini belum ada soketnya gitu. Jadi belum bisa menggunakan M2. Nah, untuk input outputnya di sini ada PS2 ya. Ini bisa untuk keyboard dan untuk mouse. Di sini ada USB. Ini masih USB 2 ya. Ada 4. Ada DPI. Ini colokannya kalaupun mau ke AGP atau ke DISAB, ini harus pakai konverter ya. Ada RJ45, ada USB 3, ini sudah 2 buah, dan ada audio. Terus selanjutnya hanya 1 slot PCI Express, jadi cuma 1 PGA yang bisa dipasang gitu ya. Di sini ada 2 yang PCI Express yang kecil ya. Terus ada 4 buah SATA untuk pemasangan hard disk dan DVD atau lain-lainnya. Terus ini sudah 24 pin powernya. Pastilah yang baru-baru pasti 24 pin ya itunya, power untuk motherboardnya. Dan untuk VRM-nya ini atau power untuk prosesor ini yang 4 pin. Jadi PSU-nya ya PSU biasa lah, bisa digunakan, tidak harus PSU yang bagus. Dan ya ini masih polosan ya, si VRM-nya itu belum ditutup. Jadi masih terbuka seperti ini. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, bedanya dengan AMD. Kalau di Intel itu ini ya, ada jarum-jarumnya di sini. Jadi ini sini harus hati-hati, jangan sampai bengkok. Kalau enggak ya katakanlah bengkok.
Itu mungkin spesifikasinya. Untuk harganya ini ada di 350 ya. 350.000. Oke, untuk PGA saya menggunakan MSI yang Twin Processor. Ini GTX 750 gaming 1G ya, 1 GB ini. Sudah lumayan bagus sih tampilannya, karena harga PGA sekarang sudah ya cukup mahal gitu ya. Sehingga beberapa PGA lama pun mengalami peningkatan atau kenaikan ya, termasuk ini juga ya, mengalami peningkatan harga. Nah, adapun spesifikasinya di sini kita dapat satu soket atau satu colokan untuk HDMI, satu di sub, dan satu lagi DPI gitu ya. Jadi ada tiga input output ya untuk yang ke monitor. Jadi kita bisa pasang 3 monitor sekaligus kalau ingin menggunakan ini gitu. Ya, untuk harga dari PGA ini adalah, kemarin saya belinya bekas itu ada di 650.000. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Oke, ini untuk memori saya menggunakan Gale ya, Evo X yang 8 GB satu keping. Ini 2400 MHz dengan CL 16 gitu ya. Ini sebenarnya sudah ARGB gitu. Tapi karena memang sudah RGB, tapi karena memang bekas, jadi si RGB-nya tuh katanya udah rusak, jadi dia jual murah. Ini karena kalau masih bagus RGB-nya ini memori mahal ya, memori mahal. Kemarin saya ini dapatnya di harga 350.000, ini sangat murah ya. Biasanya kalau memori kayak gini 500 ribuan harganya. Nah, ini dapat lengkap ya saya. Yang pertama dapat unit nah ini dia ya, dapat manual book gitu ya, terus dapat unit memorinya, ini bagus ya karena memang memori mahal ini. Nah, karena kondisinya ini mati, jadi harganya dia jual murah gitu ya. Ini 8 GB 2400 MHz. Nah, ini kabel untuk menyalakan RGB-nya ya. Ini nanti terhubung ke motherboard gitu ya. Kalau motherboardnya sudah ARGB gitu ya, jadi bisa disetting dari motherboard itu sendiri. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, saya belinya sangat murah. Ini ada harga 350.000 rupiah. Adapun untuk spesifikasi lebih detail adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk penyimpanan atau storage-nya saya menggunakan merek Pioneer. Ini juga beli bekas ya, 240 GB. Ini kondisinya masih baik, ini terhitung murah juga. Saya dapatnya di sekitar harga 325.000 ya untuk kapasitas 240 GB. Ini sangat murah sekali. Ini SATA ya, jadi terkoneksinya itu ke Mawonya menggunakan kabel SATA. Adapun spesifikasi lengkapnya atau detailnya adalah sebagai berikut. Ya, untuk pendingin prosesor saya menggunakan ID Cooling SE902SD. Ini untuk spesifikasinya, ini adalah bisa support untuk soket LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, dan LGA 1156. Kebetulan yang akan kita gunakan untuk H110 ini adalah LGA 1151 ya, yang ini. Terus kalau yang AMD juga ini bisa digunakan untuk AM4, AM3 Plus dan AM3 gitu ya, AM2, AM2 Plus, FM2, FM2 Plus, dan FM1. Oke, kita lihat ya isinya apa aja nih kita dapat. Kalau ini ya hitungannya cukup bagus ya, dapatnya lengkap saya, walaupun bekas tapi kondisinya masih lumayan bagus. Yang pertama ya, ini dapat unitnya ya, dapat unit coolernya dengan satu kipas, 2 five line gitu. Nah, ini kenapa murah gitu ya harganya, karena tadi si pipanya itu sedikit ya. Kalau biasanya kalau pengen bagus pendinginnya, mekanisme pendinginannya ini makin banyak, si pipanya itu makin bagus gitu ya, makin dingin lah
prinsipnya seperti itu. Yang pertama, kita dapat juga manual book. Ini sangat penting ya. Kalau memasang pendingin prosesor seperti ini harus selalu berpanduan kepada ini, manual book ini, karena kalau tanpa itu ya takutnya kita salah, nanti malah merusak prosesor, kalau enggak motherboard ya. Yang ketiga kita dapat ini dudukan, biasanya untuk LGA ya, memakai ini. Nanti kita lihat cara memasangnya seperti apa. Terus kita dapat, nah ini ya, dapat apa namanya, kayak baut lah, bukan baut, ini tuh yang didapat. Adapun untuk harga dari cooler ini adalah 100.000 ya. Saya dapatnya lumayan murah. Adapun untuk spesifikasi lebih lengkapnya dapat disimak pada video sebagai berikut. Nah, untuk power supply saya juga dapat second, ini Redmax yang 500 AF 500 watt, udah 80 plus bronze ya. Ini udah lumayan bagus. Saya dapatnya ya biasa beli second online gitu ya. Nah, ini belum modular ya, masih seperti biasa lah, masih kayak PSU dulu ya. Terus di sini juga ada untuk ngebus, tombol untuk ngebus dari si kipas ya, si kipas yang bawah ini. Kalau terlalu panas ini bisa dipakai atau dipijit untuk meningkatkan atau mempercepat kipas itu. Jadi nantinya akan lebih dingin lah. Ini harganya saya beli di kisaran 300 ribuan. Ya, untuk casing ini masih casing yang biasa ya, casing standar. Saya dapatnya juga bekas, ini 50 ribuan. Tapi kalau saya sarankan kalau punya budget agak tinggi gitu ya, mending dirubah ke casing yang agak mahalan, yang 200.000. Kalau enggak di 250, biar sudah ada tempered glass dan lain-lainnya biar lebih. Ya, itu tadi ya spesifikasi dan dari spare part yang sudah saya beli dan siap dirakit. Untuk perakitannya nanti di video selanjutnya ya. Sekaligus kita tes juga di beberapa game. Mungkin demikian untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe biar informasi yang disampaikan itu dapat bermanfaat untuk sahabat Gtech lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.